Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan moneter. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Firda Damayanti, Indah Dwi Srijayanti, saya sendiri Luciana Dwi Putri, dan yang terakhir Vina Nur Anis Sayuti. Next. Baik, untuk slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Yang pertama adalah prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam mengikuti prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam antara lain. Yang pertama, kekuasaan tertinggi dan pemilik mutlak alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia bukanlah pemilik bumi, tetapi manusia adalah pemimpin atau khalifah bumi. Yang ketiga, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, maka Allah akan memberikannya. Oleh karena itu, orang yang beruntung berhak membagi dua kekayaan kepada orang lain yang kurang beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak harus selalu disimpan. Yang kelima, kekayaan yang melimpah harus disedekahkan kepada orang-orang yang kurang beruntung atau kurang mampu. Yang keenam, menghilangkan perbedaan ekonomi antar sesama sehingga tidak terjadi konflik antar kelompok. Dan yang terakhir, kegiatan yang bersifat wajib atau sukarela guna membantu anggota masyarakat miskin. Yang kedua yaitu tinjauan sejarah kebijakan moneter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dinar dan dirham telah menjadi alat pembayaran resmi untuk valuta asing dari Persia dan Romawi. Yang kedua, tidak ada halangan untuk mengimpor dinar dan dirham sehingga sistem mata uang bebas diterapkan. Dan yang terakhir, transaksi tidak tunai juga diterima di kalangan para pedagang. Pada zaman itu, Jazirah Arab belum bisa mencetak koin dinar dan dirham sendiri. Dengan demikian, peredaran uang hanya dilakukan melalui percepatan siklus uang dan pembangunan infrastruktur di sektor real. Sementara kebijakan moneter di zaman Nabi Muhammad selalu dikaitkan dengan dunia bisnis. Nilai mata uang sangat stabil sehingga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sangat meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tujuan kebijakan moneter Islam. Yang pertama, kesejahteraan finansial dengan kesempatan kerja penuh. Tujuan ini erat kaitannya dengan makosidah syariah. Kesejahteraan hidup terletak pada pemenuhan semua kebutuhan dasar manusia, menghilangkan semua kesulitan dan meningkatkan kualitas moral dan material kehidupan. Yang kedua, keadilan sosial, ekonomi, dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Keadilan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Konsep ini mengandung dua unsur pemahaman. Artinya, bentuk keseimbangan dan perbandingan antara mereka yang memiliki hak. Hak asasi manusia adalah harus diberikan dengan hati-hati. Keadilan ini mencerminkan alokasi yang adil dari penghargaan materi untuk upaya kreativitas dan kontribusi mereka untuk hasil mereka. Kekayaan memang adalah hasil jerih payah individu, akan tetapi di dalam kekayaan tersebut ada hak orang lain. Yang ketiga, ketidakpastian nilai, yaitu yang terjadi dalam bentuk kenaikan harga barang secara umum daripada suatu kondisi di mana terjadi penurunan harga barang secara masif dan terus-menerus adalah bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai unit akuntansi yang adil dan benar. Dan dengan menciptakan aset keuangan, pelaku ekonomi tidak diperhatikan oleh orang lain itu mengarahkan subjek untuk bertindak tidak adil. Next. Pengelolaan uang tanpa bunga. Pengelolaan uang adalah pengelolaan uang berdasarkan nilai-nilai Islam, menciptakan ekonomi yang stabil dan membina dan membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional dan distribusi saham. Manajemen mata uang Islam mencakup manajemen permintaan dan pasokan. Yang pertama, manajemen permintaan. Ada beberapa motif permintaan uang publik. Yang pertama, tentang transaksi. Permintaan uang untuk motivasi ini dipengaruhi oleh tingkat volume transaksi. Tingkat pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin tinggi volume transaksi dan semakin besar permintaan uang. Yang kedua, permintaan uang untuk berjaga-jaga. Orang-orang yang menganggapnya sebagai tindakan pencegahan terhadap kecelakaan, bencana, dan fluktuasi harga. Manfaat dari pengaturan ini adalah karena likuiditas uang. Next.
Islam melarang praktik ini, tetapi ada kemungkinan sebagian orang membelanjakan uang untuk tujuan ini. Spekulasi dilakukan hanya untuk kepentingan sistem keuangan berbasis bunga. Manajemen permintaan Islam bertujuan untuk menggunakan cara-cara dasar sebagai berikut. Yang pertama, penilaian value yang dapat menciptakan suasana yang memudahkan pengalokasian dan penyaluran dana sesuai ajaran Islam. Uang seperti air adalah sumber daya negara karena harus digunakan untuk kepentingan semua, bukan untuk memperkaya sebagian. Yang kedua, kelembagaan yang terkait dengan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik. Metode ini termasuk mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Mekanisme penetapan harga bertujuan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan barang dan jasa sehingga berada pada posisi yang adil di antara pelaku ekonomi. Yang ketiga, intermediasi keuangan berdasarkan pembagian keuntungan dan kerugian. Tuntutan uang hanya dialokasikan untuk proyek yang bermanfaat dan debitur yang dapat mengelolanya secara efisien. Yang kedua, pengelolaan pasokan. Uang beredar adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ukuran jumlah uang beredar ditentukan oleh masyarakat umum, bank komersial atau sektor perbankan, dan negara bagian terutama melalui bank sentral. Jumlahnya adalah jumlah uang tunai dan simpanan visi yang tersedia untuk masyarakat umum. Jumlah memiliki dua arti, jumlah yang sempit dan jumlah yang luas. Dalam arti sempit, jumlah uang beredar hanya mencakup simpanan penglihatan. Next. Baik, slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter Islam. Pengertian instrumen moneter dalam Islam dapat dijelaskan berdasarkan 3 mazhab, yaitu yang pertama mazhab Istisaduna. Pada awal masa Islam tidak diperlukan kebijakan moneter karena pada masa ini jarang atau hampir tidak ada sistem perbankan dan penggunaan uang. Instrumen yang diberlakukan yaitu promissory notes atau bill of exchange. Ini digunakan sebagai peminjaman untuk mendapat dana, tetapi surat tersebut tidak dapat digunakan dalam sistem kredit. Kemudian yang kedua, mazhab mainstream. Kebijakan moneter memiliki tujuan memaksimalisasi sumber daya yang ada untuk dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang lebih produktif. Nah, pada mazhab ini merancang instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialihkan pada peningkatan produktivitas. Kemudian yang ketiga ada mazhab alternatif. Sistem moneter dalam mazhab ini adalah syuratik proses, yaitu berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor real. Maksudnya sektor moneter tidak dibolehkan meninggalkan sektor real. Next. Dalam Islam, instrumen kebijakan moneter Islam dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, kontrol kuantitatif pada penyaluran dana. Ini dapat berupa statutory reserve, recruitment, credit ceiling, atau batasan nilai kredit maksimal yang dapat diberikan oleh bank komersial. Demand deposit instrumen ini mempunyai fungsi yaitu mempengaruhi langsung bank komersial. Common pool yaitu instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisakan sebagian deposit yang dikuasai untuk menanggulangi masalah likuiditas. Kemudian moral association yaitu kontak personal untuk konsultasi bank sentral dengan bank komersial untuk memantau masalah-masalah yang dihadapi bank komersial. Kemudian yang kedua ada metode yang menjamin penglihatan pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor produktif. Next. Ada 4 instrumen yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar, yaitu yang pertama operasi pasar terbuka, yaitu pemerintah yang memegang kendali uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga milik pemerintah. Kemudian yang kedua, fasilitas diskonto, yaitu tingkat bunga yang ditetapkan oleh pemerintah atas bank umum yang menjamin adalah bank sentral. Kemudian yang ketiga, rasio cadangan wajib. Kelebihan cadangan yang ada dalam bank akan bisa dihapus dengan cara menaikkan tingkat cadangan minimum tersebut.
Kemudian yang keempat, imbauan moral. Kebijakan ini biasanya dilakukan oleh bank sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis, tetapi dengan bertemu langsung dengan bank-bank komersial. Next. Tujuan kebijakan moneter Islam secara prinsip tidak jauh berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara konvensional, yaitu menjaga stabilitas mata uang agar pertumbuhan ekonomi yang merata dapat tercapai. Meskipun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, tetapi dalam penerapannya moneter syariah berbeda dengan konvensional. Perbedaan yang mendasar antar keduanya adalah jika prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai maupun suku bunga. Next. Kemudian sasaran kebijakan moneter Islam. Pada dasarnya, intervensi pemerintah di dalam kegiatan ekonomi dari sisi kebijakan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kemudian sasaran kebijakan moneter dalam Islam antara lain yang pertama, kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, keadilan sosioekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan. Kemudian yang ketiga, stabilitas nilai tukar mata uang. Kemudian yang keempat, mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian. Kemudian yang terakhir, memberikan pelayanan yang efektif secara normal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Selanjutnya, strategi kebijakan moneter Islam. Yang pertama, dicapainya kebijakan moneter dikarenakan adanya suatu strategi yang tepat. Dan Islam ini memiliki satu keunggulan, sebagian dari strategi berasal dari syariah dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, unsur penting dari strategi Islam untuk mencapai tujuan adalah untuk mengintegrasikan semua aspek kehidupan duniawi dengan aspek spiritual untuk meningkatkan moral manusia dan masyarakat di mana dia hidup. Yang ketiga, tujuan sistem moneter Islam yakni kesejahteraan. Kesejahteraan manusia ini hanya dapat direalisasikan melalui pemenuhan kebutuhan material dan spiritual manusia. Dalam Islam, individu sebagai khalifah di muka bumi harus mampu bertanggung jawab atas dirinya dan negara sebagai garda terakhir apabila individu itu sudah tidak mampu menjamin kesejahteraannya. Selanjutnya, dalam pengelolaan moneter Islam, penggunaan bunga tidak diperbolehkan karena menurut dasar sistem ekonomi Islam, riba itu adalah haram, sedangkan suku bunga itu riba. Oleh karena itu, strategi moneter Islam, suku bunga harus dihapuskan. Sumber pemikiran dari kebijakan moneter Islam adalah untuk terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang ke tujuan yang penting dan produktif. Sehingga setiap instrumen yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan ditinggalkan. Yang selanjutnya, strategi moneter Islam adalah penghapusan suku bunga dan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, sehingga akan menghilangkan inisiatif orang untuk memegang uang idle, sehingga mendorong orang untuk melakukan qard atau meminjamkan harta kepada orang lain, penjualan muajjal dan mudharabah. Next. Pandangan Islam terhadap uang. Uang milik masyarakat atau money is good public. Diartikan bahwa uang adalah barang publik, yaitu milik masyarakat. Penimbunan uang akan menyebabkan kurangnya jumlah uang yang beredar dan dapat menghambat jalannya perekonomian. Jika seseorang dengan sengaja menimbun uang dan tidak digunakan untuk belajar, itu sama saja dengan menghambat proses jual beli. Akibatnya proses pertukaran dalam perekonomian akan terhambat. Yang ketiga, penumpukan uang atau harta dapat mendorong manusia untuk memiliki sifat-sifat buruk seperti keserakahan, tamak, dan kemalasan untuk bersedekah, yaitu berzakat, berinfak. Sifat-sifat negatif ini juga berdampak negatif pada kelangsungan ekonomi. Oleh karena itu, Islam melarang penimbunan kekayaan ataupun memonopoli kekayaan. Yang keempat, uang harus berputar atau money as flow concept. Uang yang disimpan dan tidak dimanfaatkan di sektor produktif, maka jumlahnya akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat bagi umat Islam. Islam sangat menganjurkan bisnis atau perdagangan investasi di sektor real. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf Bapak, ini untuk
Selanjutnya